สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปจกสรัม Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Thailand yang berjudul Death Whisperer 2. Ayo kita mulai. Hari kelima bulan sabit tua, bulan keempat kalender lunar tahun 1854, beberapa tentara tampak lelah berjalan. Kepala seorang dari mereka meletus yang tertembak oleh musuh dan seketika semuanya refleks berlarian, tapi sayangnya nasib berkata lain. Semuanya musnah kecuali pria bernama Puang yang masih sekarat. Dalam masa-masa itu pula ada sosok hantu wanita yang mendekatinya dan di detik-detik terakhir di mana dia akan segera dihabisi oleh musuh, hantu itu menawarkan bantuan. Puang mengangguk dan hantu itu pun memasukkan lidahnya ke dalam mulut Puang. Sungguh ajaib, musuh yang ada di depannya ditembak oleh kawanannya sendiri dan mereka menyerang satu sama lainnya sampai tewas. Puang bangkit dan hantu itu tersenyum kepadanya. Waktu berlalu dan di tahun 1975, dua orang polisi masuk ke sebuah rumah dan mendapati seorang pria yang seperti kerasukan yang terus menggores tangannya dengan parang. Polisi itu bernama Yak dan atasannya yang dipanggil Sersan ini sudah terbiasa menangani kasus kesambat hantu hutan. Seperti layaknya iblis yang suka mencibir, menghina dan memancing emosi, barang kotor itu berkata, omongan itu sempat membuat Yak terdiam dengan ekspresi marah yang siap nabok. Bagi yang belum nonton Death Whisperer 1, link ada di atas. Momen saling mencibir itu membuat suasana semakin menegangkan dan Sersan sendiri melakukan tugasnya di luar dengan membalik tangga untuk mengelabui hantu agar tidak kabur. Ia kemudian menyiramkan air suci ke tangannya sambil bertanya di mana hantu keparat yang dimaksud, tapi si hantu itu menjawab, "Sujud dulu di kakiku baru ku beritahu." Terjadilah perkelahian di antara keduanya dan sewaktu iblis itu hendak kabur, matanya tertipu dengan apa yang dilihat. Rumah itu seakan terbalik yang membuatnya bingung. Karena tidak ada jalan, dia pun kembali melawannya walaupun sampai teler dihajar. Disinilah akhirnya dia menyerah dan meminta ampun karena diancam akan dihabisi dengan peluru Pitsamon yang bisa membuat roh mengulang-ulang kematiannya. Ia menanyakan di mana hantu laknat yang dicarinya selama ini, tapi hantu tersebut mengaku tidak tahu. Yang dia tahu adalah orang yang memeliharanya ada di daerah Dongkomot. Setelah pengakuan tersebut, hantu di dalam tubuh pria ini disuruh keluar dan masuk ke dalam ikan lele. Mereka mengiming-imingi akan membantunya menuju ke alam baka, tapi manusia juga ternyata pendusta. Yang ada, ikan lele itu dihanguskan dalam kobaran api. Menurut Yak, hantu-hantu sialan ini akan banyak merugikan jika dibiarkan berkeliaran. Nah, sekarang Yak lebih ingin mengetahui soal pria yang melindungi hantu di Dongkomot. Dulu pernah ada kasus gempar tentang bayi tewas dengan kondisi perut kempis dan organ yang hilang. Ada dugaan dimakan oleh hantu peliharaan Puang yang tercatat di Siam. Konon katanya dia membangun gubuk di Wat Pakfang Utara Dit dan hantu di bawah kendalinya memakan dan menghabisi 3 warga desa. Hantu tersebut juga disebut hantu bawa perang. Kala itu warga menjadi takut dan memanggil biksu untuk melenyapkannya tapi gagal. Dipercaya Puang lari ke Dongkomot tapi tidak ada yang melihatnya kala itu. Puang sendiri menjadi manusia yang tidak pernah mati seperti hantu dan menemukannya akan memberikan titik terang soal hantu perempuan berbaju hitam tersebut. Ini sungguh menarik, hantu mengendalikan hantu. Yak sendiri semakin merasa tertantang untuk ke sana. Dongkomot adalah hutan yang dipenuhi makhluk gaib berbahaya yang artinya jika ke sana sama saja menantang maut. Menurut Yak, 3 tahun terakhir hantu itu sudah melemah yang hanya memakan bayi, tapi ada pula keyakinan dia pasti kembali suatu saat, maka dari itu Yak berpikir harus menemukan Puang sesegera mungkin. Yak mempunyai misi karena hantu itu sudah mengambil adik perempuannya dan jangan sampai ini juga terjadi dengan warga lainnya.
Sersan akhirnya memutuskan untuk pergi bersama Yak walaupun pengakuannya dulu, nyawanya pun hampir melayang di sana. Sebelum menjalankan misinya, Yak kembali ke rumah tepat saat adik lainnya yang bernama Yak akan dilamar kekasihnya yang bernama Pradit. Si Pradit yang gemuai langsung pucat melihat Yak yang berwatak keras. Yak merestui mereka tapi sebelumnya dengan ancaman kalau Pradit mematahkan hati adiknya maka Yak akan mematahkan tangannya. Malamnya sang ibu menanyakan kenapa Yak tiba-tiba kembali setelah 3 tahun, apalagi hantu itu tidak akan pernah kembali menurut ibunya. Ayahnya pun memintanya untuk tidak memburu hantu seperti orang gila, tapi Yak sendiri punya pemikiran lain. Dia percaya hantu itu mempunyai karakter pendendam yang akan kembali dan Yak menunggu momen tersebut. Semua orang resah mendengarnya dan ayah pun memilih berjalan pergi. Walau begitu, dua adik laki-lakinya Yos dan Yot mendukungnya. Sekilas inilah Yam adiknya yang sudah tiada karena perbuatan hantu, tapi sang ayah memilih untuk tidak membahasnya lagi, yang sudah pasti mempertimbangkan keselamatan anak-anaknya yang lain. Yat mengaku sering melihat ayah mereka yang berjaga-jaga dengan senapan ketika malam tiba karena merasa ada sesuatu yang mengitari dan mengawasi rumah mereka. Keesokan harinya di distrik Laplai Uttaradit di Pasar Tait, mobil Yak mogok. Seorang bapak berkumis menghampiri mereka yang mengenalkan diri bernama Lucai, pemilik tebang kayu di daerah itu. Dia menawarkan diri untuk bersama-sama pergi ke Dongkomot karena dia juga ingin memburu hantu yang sudah memakan 3 putri kakek buyutnya dulu. Aduh si babe, muka boleh sangar, tapi usia dan kondisi juga harus dipertimbangkan kali ya. Ya sudahlah ya, kasih ikut aja daripada tantrum, tapi dia juga mengajak pasukan lainnya bernama Sam yang adalah pemburu sekaligus dukun, sedangkan kedua pemuda agak-agak ini adalah keponakannya si babe. Yang baju biru ini bernama Jirasak dan yang pakai kacamata itu adalah Nawin. Gak hanya mereka, ada lagi yang duduk di bawah itu namanya Kom yang cuma bertugas sebagai porter. Kata si babe, walaupun mereka bodoh tapi bisa diandalkan. Di tengah jalan si Jirasak ini hampir dihajar Yak gara-gara guyonannya yang terkesan meremehkan, apalagi terkait adiknya Yam. Untungnya si babe menyuruhnya minta maaf. Seperti inilah tingkah dan mukanya saat minta maaf. Singkat cerita, sampailah mereka di tempat yang dimaksud dan Jirasak dengan santainya buang air kecil tanpa permisi walaupun sudah diingatkan. Setelahnya Sersan berdoa dulu permisi dengan penghuni hutan agar misi mereka berhasil. Pisau yang ditancapkan di tanah tidak bisa menggerakkan tanah yang artinya mereka tidak diberikan izin. Yak mengambil alih yang menurutnya mungkin Sersan yang sudah terlalu jompo untuk itu dan ternyata benar. Giliran dia yang melakukan semuanya terasa gampang. Mereka pun melangkah masuk ke hutan dan tanah yang tadi ditancap pisau itu seperti bergerak. Di tengah-tengah perjalanan, hewan-hewan liar bersuara seakan memperingatkan bahwa habitatnya terganggu. Jirasak dan Bawin itu yang mulutnya cukup lambe ngomongin hal yang enggak-enggak yang membuat telinga Yak panas. Tapi si babe bilang, udah cuekin aja. Dari kecil memang kurang diajarkan sopan santun karena mak dan tante mereka dihabisi hantu puang. Yak bertanya-tanya kenapa hantu itu begitu dendam dengan keluarga babe dan beginilah ceritanya dulu tepatnya di tahun 1893 di distrik Mueng Uttaradit. Buyut si babe membakar sebuah rumah yang diyakini dihuni oleh hantu puang. Hantu berpakaian hitam itu tertawa dan menampakkan diri di antara kobaran api, lalu Puang pun datang yang memarahi mereka semua. Dia menganggap apa yang warga lakukan hanyalah akan membawa celaka untuk mereka semua. Puang masuk ke dalam dan seketika rumah pun roboh. Walaupun begitu, Puang dan piaraannya tidak musnah dan dia memerintahkan hantu untuk menghabisi semua keturunan buyut si babe, setiap generasi termasuk orang tua si babe. Babe sendiri masih hidup karena memakai jimat Pitsamon. Selain jimat, dia juga membawa pisau besi nampi yang ampuh memburu hantu. Yak sendiri membawa senapan kaliber 12 suci dengan peluru Pitsamon yang diberkati. Singkat cerita, jalan berjam-jam terdengar suara aneh dan mereka pun sudah bersiap-siap yang ternyata hanya seekor kobra. Sersan memerintahkan untuk diam dan membiarkan hewan itu lewat. Setelah melewati mereka, ular itu menetap di depan dan Sersan mengartikan ada pesan dari arwah penjaga yang memperingatkan mereka untuk tidak masuk lebih dalam lagi. Si dukun menentang dan ingin mengusir ular tersebut, tapi dia malah kegigit dan fatalnya lagi Jirasak langsung menembak ular tersebut.
Sekarang pemandu dukun sudah tiada dan Yak memutuskan untuk jalan sendiri-sendiri, tapi Babe tidak mau. Dia bilang mereka akan ikut kemana Yak pergi dan berjanji tidak akan membuat masalah, tapi siapa yang percaya dengan si tukang rusuh satu itu. Belum apa-apa sudah bikin gaduh, apalagi mulut busuknya yang suka berkicau sembarangan. Yak sudah muak dengannya dan sebelum dia berulah lebih jauh lagi, dia pun dihajar oleh Yak. Hari semakin sore dan terdengar tawa perempuan yang artinya ketika malam tiba keadaan sebenarnya akan lebih serius. Sersan memutuskan untuk bermalam di sana dan melanjutkan perjalanan besok pagi. Di rumah seperti biasa ayah menutup pintu dan berjaga di kursinya. Angin semakin berhembus dan Yet yang sedang mengeringkan rambut adiknya Yi tiba-tiba kaget melihat rambutnya yang banyak rontok. Yi komat kamit dan berkata, "Apa kau kira kau benar-benar bisa lari dariku?" Dia lalu mengeluarkan giginya dan berkata, "Aku ada di sini," yang membuat Yet berteriak kencang. Yet berlari tapi pintu kamar tertutup padahal di luar sudah ada ibu yang berjalan ke arahnya. Ketika pintu terbuka, hantu itu muncul yang langsung mencekiknya. Yi berteriak memanggil kakaknya dan semua orang pun datang. Mereka mengira Yet terkena serangan epilepsi melihat gejalanya yang kejang-kejang. Di hutan sendiri, gerombolan ini memilih beristirahat di atas pohon guna menghindari serangan hewan liar. Sersan berpesan jika melihat atau mendengar sesuatu abaikan saja. Tak lama terdengar suara hewan dan tiba-tiba si dukun datang yang meminta tolong sambil berkata dia masih hidup. Si Babe melarang siapapun untuk menolongnya dan benar saja penampakan jelek melebihi hantu begini mana mungkin masih hidup. Burung-burung berterbangan dan si dukun langsung menghilang. Sekarang dia malah merangkak di antara pohon dan yang terdengar oleh Jirasak, Sersan memerintahkan semua orang untuk turun tapi ternyata tidak begitu. Semua orang bertanya-tanya, "Kenapa lu?" Sersan tidak pernah berkata begitu, tapi sewaktu dia akan kembali naik, Jirasak dikagetkan dengan penampakan hantu serta tawa yang mengejek. Di matanya semua orang di atas itu adalah hantu dan dia melepaskan tembakan sembarangan. Kom terkena tembakan dan kali ini semua orang harus benar-benar turun karena kelakuan bodoh Jirasak. Setelahnya hantu dukun itu turun ke pundaknya dan mengarahkan senjata rasak sendiri ke rahangnya, lalu benyeklah kepala itu. Hantu itu kemudian terlihat merayap seperti ulat yang membuat Narwin merengek. Dia pun digampar oleh pamannya yang mengingatkan pria itu tidak pernah takut mati kecuali lu bencong. Sersan lalu menyarankan tanah batu garam keramat sebagai penyelamat yang akan melindungi dari arwah jahat dan kesialan. Tapi di manakah tempat tersebut? Sebelum berangkat, Sersan mengucap mantra pelindung yang harus diulangi oleh yang lainnya. Mantra begitu rumit dan yang ada malah Kom yang sudah berwujud menjadi hantu. Sebelum dia banyak ngomong menebar fitnah, Yak langsung menumbangkannya. Satu tumbang ada lagi yang lainnya. Badan tanpa kepala Jirasak lagi-lagi melepaskan tembakan secara random dan ditumbangkan langsung oleh Yak dengan senapan. Suara komat kami terdengar yang menandakan kehadiran mereka dan Yak meminta Sersan untuk membacakan mantra pengusir setan tapi yang simpel aja. Mana ada, mantranya itu adalah lari. Kabut begitu tebal dan Yak melepaskan tembakan untuk membuka jalan. Sayangnya si bocah Narwin ini tercecer dan bingung mengikuti suara setan yang menyesatkan. Lari sana-sini, dia baru sadar ternyata hanya berputar di tempat yang sama dan terakhir ada tangan setan yang sengaja membuatnya jatuh. Yak sendiri berhadapan dengan Sam yang tiba-tiba muncul. Hantu itu berkata Yak tidak akan selamat dan menyuruhnya pulang saja selagi bisa hidup, tapi hantu itu malah diletusin dengan senapan. Kembali ke Narwin, dia terluka di belakang punggung dan hantu-hantu kelaparan itu pun bermunculan yang berkata lapar. Seperti apapun dia memohon tetap tidak berguna dan singkat cerita, badan itu pun terbelah menjadi dua. Di tempat lain, gerombolan Yak akhirnya menemukan tanah batu garam dan Sersan langsung memagari tempat itu dengan melempar batu-batu juga tanah yang didoakan sebelumnya. Narwin tiba-tiba muncul yang berkata dia ingin masuk tapi Sersan berkata jika memang manusia tidak perlu minta izin tapi Narwin beralasan ada hantu di belakangnya. Yak lalu menyuruhnya untuk melafal doa secara terbalik tapi Narwin terdiam. Satu langkah ke depan peluru langsung ditembakkan dan akhirnya dia pun berubah menjadi hantu hewan yang mengaum.
Yak mengusirnya dan hantu kelas rendah itu pun nurut aja. Malam ini mereka aman dan besoknya adalah hari pernikahan Yat. Mereka semua bersiap berangkat meninggalkan rumah dan radio tiba-tiba menyala sendiri. Yak sendiri mempersiapkan lebih banyak lagi peluru pitsamon dan perjalanan pun dilanjutkan. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah gubuk kecil yang menempel pada akar pohon. Di dalamnya banyak darah dan Sersan berkata akan berpencar mencari hantu Puang di sekitaran sana. Ada satu patung yang diikat kain merah seperti boneka santet dan Yak langsung menghancurkannya. Sersan sendiri akhirnya menemukan hantu Puang yang muncul dari rawa-rawa. Dia memberikan tanda dengan melepaskan peluru ke atas. Hantu Puang lebih dari perkiraan. Peluru pun tidak mempan dan dengan sekali remas patung yang ada di tangannya, Sersan merasa sesak seperti dicekik lalu pingsan. Yak dan Babe datang. Yak langsung menanyakan di mana hantu terkutuk yang dia sembunyikan, tapi si Arang ini berkata dia tidak pernah menjaganya. Hantu terkutuk itulah yang justru mengurungnya selama ratusan tahun. Puang mengaku sudah selama 100 tahun dia mencoba untuk lepas, tapi hantu itu tidak pernah mau karena lidahnya sudah tertelan. Puang diharuskan mencari korban untuk makan hantu itu, bahkan anak-anaknya sendiri tak luput dari santapannya. Sebenarnya Puang sudah hampir berhasil menghabisi hantu itu, tapi karena kakek buyut si Babe yang bernama Chloe itu mengacaukan segalanya dengan membakar rumahnya yang artinya menghancurkan ritualnya. Karena itulah dia tidak ingin orang lain menjadi korban dengan cara bersembunyi di hutan, tapi jika dia ditemukan oleh hantu itu, maka lidah itu akan diambil kembali. Jika sudah terjadi, kekuatan hantu tersebut akan bertambah 2 kali lipat dan tidak akan ada seorang pun yang bisa mengalahkannya. Alasan hantu itu tidak bisa menemukannya karena dia memakai jimat Wirun Cambang. Tak disangka si Babe tiba-tiba memotong tangan Puang untuk memancing hantu itu datang. Gak buyut, gak keturunan sama PA-nya. Teori si Babe, jika hantu itu mendapatkan kembali lidahnya, maka dia akan berhenti mencelakai garis keturunan keluarganya. Hal ini membuat Puang tertawa karena dia sendiri hidup abadi padahal ingin mati. Mungkin sekarang sudah waktunya dan dia berkata semua ini akan menjadi tanggung jawab Yak. Suara tawa wanita terdengar memekakkan telinga dan agar selalu sadar, Yak sengaja membakar tangannya dengan api, sedangkan si Babe menusuk pahanya sendiri. Hantu itu beneran muncul yang mengambil kembali lidahnya. Lidah itu dipasang dengan riang gembira. Si Babe, pengkhianat bangsa, berkata dia melakukan semua ini untuk melindungi keluarganya dan akan beramal untuk kuburan Yak nantinya. Yang ada, dia malah ditebas duluan oleh setan perempuan dan benar sekarang kekuatan setan itu sudah double di mana peluru suci sudah tidak mempan untuknya. Setan itu komat kamit yang membuat Yak terpengaruh mengarahkan pistolnya ke badan sendiri. Seketika dia melepaskan tembakan dan hantu itu tertawa penuh dengan kemenangan. Dia mengejek siapa keluarga Yak berikutnya yang akan dimakan. Di Hotel Sriwasang, tempat di mana akan diadakan pesta pernikahan, hujan petir tiba-tiba menyambar. Para staf hotel yang akan membantu terjebak badai dan Yat berpikir bagaimana cara kakaknya bisa on time datang ke pernikahannya jika begini. Semua orang menunggu kehadirannya dan Yak tiba-tiba menyebut kakaknya Yam yang sudah meninggal. Ibu mengingatkan untuk tidak mencampur kesenangan dan duka di saat yang bersamaan karena tidak baik. Tak lama para perempuan permisi yang ingin mengambil pita merah di lantai atas. Lampu tiba-tiba padam sepanjang koridor. Bukan hanya koridor, tapi satu gedung. Petir menyambar lebih keras lagi dan keramik di lantai tiba-tiba pecah sendiri. Mereka segera berbalik arah dan Yat melihat sosok hantu di belakang mereka. Pradit yang ingin memeriksa keadaan tunangannya dihalangi pintu yang tiba-tiba menutup sendiri sampai dia pingsan loh kejedotnya. Barang-barang berjatuhan dan tak lama lampu hidup kembali. Terdengar lagu aneh dan sang ayah yang ingin menembak pintu yang terkunci itu malah kehilangan peluru. Yo selalu memberikan senjata peninggalan Yak dan pintu itu pun berhasil dibuka. Lagu tersebut berhenti sendiri yang digantikan suara tawa setan. Lagi-lagi ada suara komat kamit yang membuat semua orang hampir kehilangan kesadaran. Cewek-cewek menggigit tangan mereka agar selalu tersadar dan yang pria membaca doa sambil melakukan hal-hal lainnya. Yi, si anak paling kecil, tertidur dan dibangunkan oleh maknya lalu dibawa pergi, tapi ternyata itu bukan mak asli.
Sang ibu berusaha mengejarnya sedangkan Yat ditinggal sendiri dan hal tak terduga terjadi di ballroom. Pradit yang kerasukan memukul kepala mertuanya dan Yot pun kena hantam. Kembali ke ibu, dia merasa mendengar suara Yi yang memanggilnya di sebuah ruangan dan hantu itu muncul yang langsung membacakan ayat-ayat setannya. Akhirnya Pradit si lemah ini berhasil dikendalikan, tapi sekarang malah si ibu yang kerasukan. Yi yang masih di bawah hantu itu bertanya kenapa mereka tidak turun saja, tapi si ibu palsu ini diam saja sampai anak itu menyadari yang menggandengnya itu ternyata hantu. Yi meneteskan air mata dan ketika dia berteriak, hantu itu langsung memasukkan tangannya ke mulut Yi, tapi yang namanya anak-anak masih ada malaikat penjaganya kali ya. Dia berhasil membuka pintu dan keduanya langsung terjatuh. Yi kemudian meraih apapun yang bisa diraih dan payung pun mendarat ke sebuah biji mata si empok hantu. Setelahnya anak ini kabur, tapi memang hantu kampret. Setelah lepas dari payung, dia tertawa cekikikan. Yi kemudian mengingat pesan kakaknya dulu jika ketemu hantu, maka makan permen itu dan kau akan selamat. Permen tinggal satu-satunya itu pun dimasukkan ke dalam mulut dan dari belakang, dia sudah senang melihat ibunya tapi kok bau-bau cangkul. Sang ibu pun mengayunkan cangkul itu yang membuatnya langsung kabur. Di belakang ada ibu gila, di depan ada wewe gombel yang tertawa gak henti-henti. Anak itu lalu melepaskan sepatu dan bersembunyi. Setelah ibu berhasil dikelabuhi, ada hantu nenek di belakangnya. Yi didorong dan sekarang si ibu sudah bersiap untuk mencangkul. Beruntung, Yos datang yang langsung menarik adiknya. Sang ibu yang kesurupan ini mengatakan akan segera mengirim mereka semua ke tempat Yam. Yot yang saat itu datang mencoba menolong saudaranya, tapi sayang dia tertusuk gading patung gajah dan sedikit lagi cangkul itu akan diarahkan kepadanya, tapi beruntung Yak dan Sersan datang yang menyelamatkan Yot. Jadi ceritanya Yat tidak meninggal karena dia dilindungi oleh maut mantra Puang yang ditulisnya di boneka voodoo yang membuat kulitnya sulit untuk ditembus. Sebuah biji suci ditempelkan ke jidat emaknya yang langsung membuat hantu itu kabur. Hantu itu lanjut mengganggu Yat. Gadis itu dihempaskan menembus pintu kaca. Arwah Yam tiba-tiba muncul yang berkata merindukannya. Pikiran dan hati Yat mulai dipermainkan hantu tersebut. Terakhir, dia meminta tubuh Yat. Jadi, ini semua terjadi di alam roh dan nyatanya tubuh asli Yat masih bersusah payah untuk bangkit setelah dibanting. Hantu itu terus meminta tubuhnya sebagai wadah dan teras rumah seperti dipenuhi darah. Yat sudah tidak tahan lagi yang hampir tak sadarkan diri sementara di dunia roh dia merasa sangat sesak. Yat terus berusaha dan sekarang hantu itu hadir di dunia nyata yang memaksa mengambil tubuhnya. Di kedua dunia, Yat mengalami hal yang sama. Singkat cerita, hantu itu mendapatkan gigi Yat yang membuatnya tertawa puas, tapi ada yang aneh. Sewaktu dia akan memasukkan gigi itu ke mulutnya, gigi itu tercecer yang ternyata digagalkan oleh Yak. Dia membawa jimat Wirun Cambang dari Puang dan bersiap membasminya. Dengan jimat itu, Yak tidak terlihat oleh hantu nenek-nenek kotor ini. Dia begitu marah dan teriakan liarnya itu bisa memecahkan kaca jendela. Yak sudah berada di tangannya yang siap dihempaskan keluar. Hantu itu mengancam Yak untuk membuang jimat tersebut. Yang namanya hantu walaupun sudah dituruti, dia tetap melepaskan Yat yang hampir banget terjatuh. Yak menahannya dan Sersan menembak hantu itu tapi tidak berhasil. Dia dibuat mengarahkan pistol ke dirinya sendiri. Yak yang melihat itu ingin menolong tapi tangan hantu itu sudah menembus ke perutnya. Keduanya tertawa sambil mengejek, lalu di saat hantu itu menjulurkan lidahnya, Yat langsung menarik dan lidah tersebut langsung dipotong dengan pisau suci. Lidah yang sudah tergeletak di lantai kemudian ditusuk yang membuat kekuatannya semakin melemah. Di sini datanglah satu keluarga yang menembak hantu itu sampai tak berdaya. Terakhir Yak menonjok dahinya dengan jimat yang membuat hantu itu benar-benar KO dan melebur ke lantai. Balas dendam untuk Yam itu akhirnya berhasil dan terakhir roh Yam muncul yang tersenyum kepada Yak. Tamat. ขอบคุณที่รับชมช่องของเรานะคะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ กดติดตาม และแชร์หนังเรื่องต่อไปของเรานะคะ ขอบคุณค่ะ Sampai jumpa.